Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita lanjutkan diskusi kita di IoT Talk. Saya Dan Maskar. Kita berbincang tentang IoT dan hari ini spesial kita undang nih Pak Victor Harepa dari Gentek. Produk beliau ini yang kita lihat di proses tentang implementasi industri 4.0. Salah satunya adalah OEE. Nah, apa itu OEE dan bagaimana implementasinya nanti kita diskusikan. Baik Pak Victor, baik. Selamat pagi dan terima kasih sudah hadir ya. Luar biasa ini. Jadi udah berapa lama nih Gentek membangun solusi untuk industri 4.0? Baik, terima kasih Pak Idam. Ini idenya luar biasa sebenarnya nih. Dimana kita ada kesempatan untuk bisa saling tahu, terutama untuk vendor-vendor lokal. Ya, itu luar biasa. Baik, saya Victor, saya dari VMTech. VMTech ini sebenarnya ini adalah lokal brand ya. Itu saya dan teman saya Mr. MG namanya. Jadi kita bersepakat untuk membuat satu komunitas bagaimana menerapkan digitalisasi di Indonesia. Awalnya itu. Jadi kita juga memulai dari hal yang kecil. Misalnya dulu kita otak-atik yang ngoprek namanya microcontroller, kemudian andon yang 7 segment dan segala macam. Kebablasan, ya kan, kebablasan artinya ke industrial 4.0 karena memang industrial 4.0 itu sudah ada sekarang ya. Cuma sayangnya kita mungkin hanya sebagai objek, bukan sebagai subjek. Baik secara personal maupun secara company. Ya, kita belajar sampai hari ini dan terus belajar. Kapan mulainya waktu main andon gitu? Tahun 2014. Oh, 2014 mulai main andon itu. Ya, dan microcontroller. Betul Pak, kami main andon, microcontroller, kemudian sedikit-sedikit PLC. Nah, dalam perjalanannya kok karena tim saya itu kan memang orang manufacturing ya. Jadi lambat laun kok PLC ini kayaknya menjiwai kami gitu ya. Akhirnya kami meninggalkan microcontroller itu, kami fokus untuk develop PLC. Karena menurut kami itu adalah device yang industrial, kemudian powerful dan ya ahead dengan konsep industrial 4.0. Akhirnya kami memutuskan untuk memfunneling kami punya visi misi itu ke manufacturing. Jadi kami nggak bicara logistik, nggak bicara pertanian, peternakan, kami fokus ke manufacturing aja. Ya, jadi WE itu salah satu produk yang dikeluarin. Ya, jadi gini, OEE itu adalah overall equipment effectiveness. Itu sebenarnya satu standar internasional. Ya. Kalau di ISA namanya International Society Automation, itu masuk dalam MES, Manufacturing Execution System. Jadi dunia pun sudah memasukkan itu dalam satu konsep manajemen industri dalam ISA 95 itu. Nah, namanya adalah MES. Ada yang juga bilang itu MOM. Ya, itu Manufacturing Operation Management. MES, Manufacturing Execution System. MES sama MOM ini adalah standar ya? Ya, standar. Di atasnya PLC SCADA ya? Ya, betul. Nah, di dalamnya itu adalah namanya OEE, Overall Equipment Effectiveness. Nah, Overall Equipment OEE yang kita kenal sebelum era 10 tahun belakangan agak sedikit berbeda dengan yang sekarang. Kenapa? Karena memang sekarang itu sudah dipengaruhi oleh digitalisasi dan mindset industrial 4.0. Ya, jadi memang ada pergeseran sedikit. Saya akan coba jelaskan nanti. Jadi OEE sekarang memang sudah diadopsi, harusnya semua manufacturing adopsi. Karena itu kan berlaku umum ya. Ya kan OEE itu tampilkan apa itu? Baik. Time, waktu produksi ya, planningnya berapa, produksi berapa, downtime-nya berapa, betul Pak, total output-nya berapa. Betul. Itu biasanya udah ditempel di papan tulis zaman dulu. Ya. Tulis ya, atau dipakai 7 segment. Betul. Betul. Jadi kalau zaman dulu OEE itu hanya sekedar
dashboard display. Ya, dashboard display. Isinya apa? Yang umum ya, saya bilang ya. OEE, kemudian plan, OEE, availability, performance, quality. Ya. Selesai toh. APQ ya. APQ. Kemudian ada juga versi plan, actual, sama balance-nya berapa. Ya. Toh, itu toh. Total produksinya Itu toh. ya. Itu toh. Nah, kadang-kadang mentoknya di situ, Pak. Karena tidak ada satu informasi yang lebih detail, yang lebih powerful digunakan teman-teman di pabrik untuk bisa improve jadinya. Nah, era sekarang ini, OI itu bahkan bisa lebih detail sampai kepada root cause. Kita tahu root cause itu adalah salah satu hal yang memang itu musuhnya pabrik ya. Root cause dari waste atau losses yang terjadi gitu loh. Nah, Bentar, Pak Victor. Ini langsung ke seru ya. detail. Tapi waktu membangun, balik lagi nih kita, kalau waktu membangun develop itu sendirian sama teman-teman, kemudian skill yang dimiliki apa gitu? Baik. Pertama kita juga harus tahu konsep manajemen industri, Pak. Kita harus tahu persis apa itu Lean, apa itu Six Sigma, apa itu SMART, apa itu Kaizen, Kanban, dan segala macam. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah dibekali satu pemahaman yang sistematis. Itu udah belajar sendiri atau pengalaman kerja? Pertama saya memang backgroundnya teknik industri. Kemudian saya juga belajar lah dari senior-senior seperti Pak Idam juga sebenarnya. Sebentar. ini berarti orang teknik industri nih yang bikin ya, bukan orang IT dan atau orang automation. Ya, jadi sehingga kita punya penyelesaian masalah itu yang sistematis dan komprehensif. Ya. Jadi tidak hanya mengandalkan IT, tapi di-combine, ada IT-nya, ada industrial management konsepnya, kemudian ada automation-nya, ada mechanical-nya, dan segala macam. Jadi digabung semua baru nemuin solusi. Karena kalau setahu saya kalau hanya sekedar kan itu hanya dashboard untuk tahu berapa jumlah yang diproduksi dan reject ya. Ya. Berapa dong. Ya. Betul. Lalu prosesnya sampai ada produk lain. Nah, jadi gini, ketika customer menanyakan ke kami, Pak, saya mau digitalisasi, saya harus mulai dari mana? Saya selalu mulai dari MES, mulai dari manufacturing. Itulah titik awal dari sebuah digitalisasi di manufacturing. MES itu adalah satu software dan hardware yang digunakan, ya. Di mana hardware yang digunakan itu fokusnya kedua hal. Satu adalah kualitas, kedua adalah efisiensi. Kualitas dan efisiensi. Ya, kalau kita bicara manufacturing berarti kita bicara man, material, method, machine, money, dan mother nature dan segala macam. Man, machine, method, ya, material, money, mother nature. Ya, 6M. Dulu 4M meningkat ke 5M, sekarang 6M. Oke. Jadi bagaimana semua komponen itu dikontrol? Yang mengontrolnya apa? MES itu. Jadi salah satu komponennya itulah OE. Kemudian ada namanya quality management. Kemudian namanya product management. Kemudian traceability. Ya. Dan ya semua menyangkut tentang ini shop floor. Jadi kita tahu kan piramida, ya piramida automation di pabrik. Pertama adalah bagian bawah itu adalah sensor. Ya. Kedua adalah PLC, SCADA. Ya, ketiga adalah MES. Baru keempat adalah ERP atau SAP. Kelima adalah cloud system. Jadi cloud system itu paling atas. Paling atas, ya. Jadi di bawah itu ada sensor. Ada controllernya, bisa PLC. Ya. SCADA, ada MES, ada ERP, SAP atau ERP, SAP sama ya. Terus baru cloud system. Nah, jadi sebenarnya MES ini beyondnya SCADA, di atasnya SCADA. Di atas SCADA. Jadi harus ada SCADA dulu baru bisa MES. Oh enggak, bisa dari PLC langsung ke MES. Langsung. Nah itu sekarang alur yang terbaru sekarang seperti itu, jadi bisa langsung ke atas. Kalau dulu kan pisah-pisah tuh. Jualannya juga beda-beda tuh kan ya. Ya, jadi orang PLC nggak ada hubungannya sama ERP, nggak ada hubungannya. Nah sekarang sudah bisa interkoneksi namanya. Integration dan interconnection. Itu mungkin yang MES yang banyak nggak tersentuh ya waktu yang lama. Tapi kalau ERP kan udah pada jalan tuh. Udah pada jalan. PLC SCADA-nya juga udah pada jalan. Udah pada jalan. Yang tengah-tengah MES ini. Berarti MES ini yang Tech sekarang kembangkan. Biar agak lebih sederhana saya bilang begini, pengertiannya.
Kalau PLC, SCADA ataupun DCS itu bicara tentang parameter mesin. Mesin, ya. Ya, kita SCADA supervisi control acquisition data. Jadi ada speed, ada temperatur, itu semua sekitar tentang parameter mesin. Oke. Nah, satu lagi adalah parameter manajemen. Parameter manajemen. Nah, itu adalah MES-nya. MES. Oke. Jadi kalau parameter SCADA itu parameter mesin, ini parameter manajemen. Nah, saya kembangin lagi, parameter manajemen itu adalah meliputi KPI, Key Performance Indicator. Oke. Key Performance Indicatornya siapa? Produksi, OEE, yang maintenance, MTTR, MTBF, quality, kemudian utility untuk energy monitoring. Nah, jadi begitu Pak, kira-kira. Jadi Pak, MES itu kalau kita simpulkan, berarti kita sebenarnya mengukur KPI ya. Yes. Jadi KPI baru turun ke bawah. Yes. Data apa yang bisa diambil langsung dari Betul, mesin, betul, Pak. data apa yang harus di entry. Betul. Oke. Dari data itu diolah, Betul. jadilah KPI. Betul. Jadi KPI-nya automatic real time. Betul. Betul, automatic real time. Ya. Jadi sekarang di MES ini solusinya apa aja? Apakah maksud saya apakah ada software untuk membaca PLC-nya, kemudian ada software storage, SQL atau kalau dia automation namanya Historia, ada aplikasi, ada ML juga kah, ada AI juga kah atau gimana? Baik, jadi ya kita balik lagi, kita hidup di hari ini, di mana era kita itu sekarang era digitalisasi industri 4.0, betul. Oke. Tapi kita juga harus paham apa itu industri 4.0. Saya ambil satu konsep dari McKinsey, salah satu perusahaan di Amerika terkemuka untuk teknologi. Dia bilang industri 4.0 itu ada 3 hal. Pertama adalah konektivitas. Oke. Kita menciptakan satu konektivitas, baik itu horizontal, ya, horizontal, antar mesin, antar fasilitas produksi. Kedua adalah intelijensi. Jadi mesin-mesin kita harus punya intelijensi, Saling berkomunikasi atau saling berkomunikasi, punya otak lah gitu ya? punya kemampuan untuk bisa memutuskan, oh saya hemat, saya efisien, oh saya tidak efisien, saya punya losses sekian, saya punya waste sekian, itu di tingkat mesin. Nah, jadi prinsipnya itu namanya desentralisasi. Jadi bukan sentralisasi. Kalau dulu mungkin data dikirim semua ke server, ya kan, diolah di sana, baru kita dapat insight-nya. Sekarang nggak seperti itu. Setiap mesin yang kecil-kecil dia harus sudah punya otaknya sendiri, Yes. dia bisa ngambil keputusan. Yes. Jadi, Iya, iya. untuk supaya mesin ini lebih optimum Ya. dan efisien. Ya, intelijensi. Intelijensi. Oke, nomor 3 adalah flexible automation. Jadi kita tahu sekarang eranya inovasi ya, customer oriented lah ya, ada order oriented. Ya. Jadi mesin kita harus bisa fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang dinamis. Kira-kira Tadi apa tadi 3 tadi? konektivitas, Connectivity, kemudian intelijensi, kemudian flexible automation. Nah, itu dari inti dari industrial 4.0. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Yang pertama kita harus ada action, ada langkah. Ya. Itulah namanya digital transformation. Jadi kita mentransformasi menjadi lebih digital. Bagaimana pakai apa kendaraannya? IIoT. Pakai Ya kan? Industrial Internet of Things. Oke, kayaknya dulu cerita ya Pak Astor dulu waktu kita undang. Iya, Saya iya. nanya tuh, kalau IoT nggak ada internetnya, IoT bukan ya? Kalau IoT kan depannya internet, kalau nggak ada IoT, kalau nggak ada internet berarti bukan IoT. Kalau ini berarti Sama, Pak. sebenarnya selama dia terkoneksi satu sama lain bisa itu industri 4.0 berarti ya. Ya, ya betul. Kemudian itu kan ciri-cirinya ya. Ada intelijensi, kemudian ada konektivitas, ada flexible automation. Cuma ada beberapa elemen standar yang ada di dalamnya yang juga kita jangan lupakan. Ya, di industri 4.0 itu pertama adalah dia harus bisa real time data. Oke, real time, menarik. Ya kan, kemudian punya visibility atau transparansi, Bisa dilihat langsung. bisa dilihat langsung, ada visualisasi, ya kan, kemudian terintegrasi dan interconnection, kemudian desentralisasi. Nah, desentralisasi, jadi punya intelijensi. Konsep PLC yang dulu itu pasti akan berubah ya. Yes. Dulu kita pakai remote I/O satu PLC, nanti ke depannya mungkin remote I/O itu diganti dengan PLC kecil. Ya, mungkin dalam bentuk device PLC, mungkin juga dalam bentuk lain. Sehingga dia itu punya otak, punya brand, memutuskan sesuatu, terus melaporkan ke kita. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau implementasi PMTech sekarang adalah bagaimana berkomunikasi dengan PLC.
Yes. Intinya itu ya. Ya. Kemudian datanya bisa dibaca secara real time. Kemudian bagaimana data ini bermanfaat untuk mencapai KPI. Betul. Oke, berarti data yang dibaca, kemudian data itu diolah. Itu pakai apa nih Pak? Mungkin teman-teman pengen tahu juga nih. Baik, Piamtech memang mengembangkan satu, saya memudahkan pengertian aja, menggunakan OPC sendiri ya, gateway sendiri. Bagaimana gateway sendiri itu bisa baca semua PLC atau hanya satu PLC, dua PLC, atau kalau PLC aneh-aneh itu pas harus pakai OPC sendiri? Sebenarnya bisa untuk semua mesin PLC jenis yang kami kembangkan. Cuma kan sebenarnya juga sudah kayak PLC-nya Keyence yang seri terbaru 7500 atau KV 8000, mereka punya third party connection. Jadi seakan-akan OPC itu ditanam di PLC-nya. Jadi komunikasi ke Siemens, komunikasi ke Mitsu, komunikasi ke Omron. Sudah bisa komunikasi Sudah antar bisa. PLC. Sudah bisa. Jadi bearer itu sudah nggak ada lagi sekarang ini. Jadi multi PLC itu udah bisa bercakap. Tapi itu dimiliki oleh serial terbaru aja. Kalau serial terbaru atau firmware yang terbaru. Ya. Maksudnya OPC sendiri itu under Windows. Windows. Di dalam protokol, di dalam PLC-nya itu sudah kita suntik di PLC-nya. Yes. Dengan komunikasi Ethernet, ya sudah bisa. Itu Keyence. Maksud saya produknya Piamtech. Oh sama, sebenarnya sama. Tapi ditaruhnya di PC. Ya ditaruhnya di PC. Ya ditaruhnya. Karena kita nggak punya PLC sendiri. Ya. Jadi taruh di PC untuk baca itu. Untuk baca semuanya. Ya. Kalau biasanya orang beli PC server, kita nggak perlu. Perlu beli itu. Bikin OPC server aja dijual. Oh enggak aja. Next day ya. Kan menarik tuh kalau bisa ada produk lokal OPC server, produk luar semua. Ya Pak. Mungkin. Oke, berarti punya produk OPC server. Dari OPC server kan ditarik ke database dulu ya. Betul, Nanti dibikin aplikasi lagi. Betul Pak. Tapi itu aplikasinya terbuka atau dijual juga parsial atau memang satu sistem jualnya dalam? Nah sebenarnya gini, pabrik ini beda-beda, nggak bisa disamain semua. Kami keliling macam-macam. Saya minta ini, si A minta ini, waduh, nggak ada satu produk yang standar memang. Termasuk OII. Jadi OII itu tingkat kesulitannya di sini Pak. Ada pabrik, dia punya SKU, macam-macam. Nah setiap SKU ini kan punya cycle time yang berbeda. Nah challenge-nya kan, saya mau jalan ini, SKU A, saya mau jalan ini. Dan itu bisa 5 kali ganti dalam satu shift, bisa 6 kali, bahkan 10 kali juga ada. Nah kita bisa harus nyesuaiin itu. Nah, saya cycle time-nya, kemudian batch. Ya, jadi ganti batch. Bisa jadi SKU yang awal, bisa jadi SKU baru dan segala macam. Itu artinya kan software-nya ada software standar. Ya. Pada saat implementasi, not as simple nggak langsung bisa. diimplementasi, tapi tetap harus ada harus ada treatment masing-masing. Betul. Oke, tadi ada OPC server sendiri, kemudian aplikasi storage data dikirim ke SQL SQL, terus baru buat aplikasi. Kalau teman-teman pengen boleh tahu, saya bisa kebayang lah. Kira-kira buatnya pakai software apa nih? Kembangnya pakai .NET, web base atau gimana? Ya, karena kami memang main di PLC ya Pak. Kita tahu bahwa PLC mau dia Siemens, mau dia apa, mau dia Omron, mau dia apa, itu tidak ada yang langsung platform web base, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Mereka akan main di .NET dulu. Nah, seperti itulah kira-kira aliran kami seperti itu juga. Jadi OPC servernya .NET. Ya. Kenapa? Karena ini masalahnya satu adalah latensi data. Kita tahu bahwa scanning PLC itu powerful sekali lah, bicara 100 millisecond. Dibanding dengan web base misalnya kan, agak jauh lah ya. Nah kemudian sensitivitas. Jadi 1 detik data PLC itu, sebenarnya di dalam 1 detik itu ada data-data juga kecil di dalam. Kecil. Nah itu kita bisa perhatikan ketika kita ada outputnya dalam bentuk CSV. Jadi dalam arti data-data kecil mungkin netizen perlu tahu bahwa data kecil itu adalah scan rate maksudnya. Yes. Jadi PLC itu scan rate-nya itu sekitar di bawah 10 milisecond ya. Jadi setiap 10 milisecond itu udah ada datanya sebenarnya, setiap 10 data gitu. Sampai dalam 1 second. Nah, biasanya
kayak Siskada itu bacanya per paling cepat 100 milisecond. Ya. Itu data terakhirnya. Betul Pak, betul. Jadi ya itulah powerfulnya PLC dibanding dengan device-device lain gitu. OPC-nya tadi menarik, saya bisa baca 100 milisecond. Berapa banyak data? Kalau As much as possible, kalau 1000. Itu sudah sehebat OPC Kepler dong. Udah bikin aja software. Itu bisa baca sampai 1000 dengan scan rate 100 milisecond, itu udah waktu banget. Nah itulah, mudah-mudahan .net ya. Wah, kita support lah ya supaya siapa tahu tahun depan di launching nih OPC. Dari situ langsung keluar CSV file berarti ya, atau data storage di database. Iya, data common lah, SQL, bisa juga CSV. Ya, nanti akan teruskan lagi olahan. Yang pakai database apa nih sekarang? Saya lebih prefer SQL ya. MS SQL. MS SQL yang terbaru kan 2019. Jadi setiap delivery ke customer dibeliin license SQL-nya. Nah ini nih, kadang-kadang ini susah Ini nih. pertanyaannya gitu karena banyak developer lokal yang lain, teman-teman yang Iya. sama SQL, Postgre atau MongoDB yang free ya. Iya. Ya memang SQL ini yang berbayarnya agak berat. Iya, itu lumayan harga. Kalau orang punya pemahaman yang oke, pasti dia beli. Tapi kalau masih belum, agak berat, ini mahal. Ya, tapi tapi mungkin karena pabrik butuh ya yang seperti seharusnya. Cuma ada option lain, Pak. Kan ada SQL Express yang masih kita ada 1 giga kan. 1 giga. Untuk OII misalnya itu bisa cover sampai 2 tahun. 1 giga. Ya, bisa 2 tahun. Ini kecil sekali. Ya, untuk OII aja ya. OII. Tapi ketika itu dicampur dengan data lain, misalnya timbangan atau check weigher. OII itu kan data storage-nya ketik tuh ngambil. Enggak. Jadi gini, OII itu ada yang sifatnya real time. Ya, ini saya bicara di .net ya. Bagaimana saya membuat. Jadi real time itu sekian detik dia akan scanning dan kelihatan dari jam awal, kemudian tengah sampai akhir kelihatan tuh pergerakan OII-nya. Nah di akhir kita butuh akumulasi Pak. Ya. Akumulasi. Ya. Jadi summary dari semuanya. Shift lah, gitu. Nah itu yang masuk ke database. Kalau ini nggak disimpan. Kalau ini bisa ya bisa enggak. Tapi saya butuh apa? Kalau jam 10, jam 11 yang paling penting adalah reportnya teman-teman ini selama satu Kan dia butuh tren OII-nya, jadi harus diambil data di setiap. Itu sampai hari ini ada beberapa customer seperti itu, tapi kebanyakan enggak. Dia hanya pengen tahu TV-nya seperti apa dari jam berapa. Kemudian nanti di akhir shift dia akan summary semuanya. Jadi dia hanya mau tahu real time. Ya, real time-nya aja. Sekarang berapa nih? Dia nggak butuh tahu satu jam yang lalu berapa. Tapi nanti dia yang lebih butuh terakhirnya berapa. Ya, betul. Dan itu merumuskan itu juga perlu perlu pemahaman tentang konsep industri seperti apa. Karena apa? Karena jangan sampai energi kita itu habis untuk hal-hal yang memang tidak ini teman-teman di pabrik gitu loh. Ya, kira-kira seperti. Jadi kita datang ke pabrik itu bukan hanya apa gua buatin Pak, bukan. Tapi kita juga sudah punya konsep, punya standar produk. Ya, punya konsep, punya pemahaman gini loh Pak, kira-kira seperti ini. Ditambah dengan success story kami dengan customer lain misalnya. Ada good things di sana, saya bisa adaptasi. Ini loh Pak yang bagus seperti ini. Tarik napas. Jadi membangun sebuah software aplikasi di pabrik itu tidak semudah yang dibayangkan gitu Pak. Memang harus ada knowledge di industrinya itu sendiri, kemudian ada pemahaman di peralatan juga. Betul Pak. Nah sekarang sampai IMS-nya itu lengkap sampai visualisasi atau ada interkoneksi dengan yang di atasnya itu ya? Oke, baik. Itu juga dikerjakan. Sebenarnya gini, ini kan MBS ini kan outputnya itu kan satu database common yang bisa diteruskan lagi SQL ya, let's say SQL itu kan bisa upload misalnya ke ERP SAP. Ya. Masalah dia ERP atau SAP-nya itu punya database yang berbeda sebenarnya nggak ada masalah. Kita bisa convert dan segala macam. Biar ERP itu kalau nggak salah ada license ke ERP jenisnya itu gimana?
Kalau menurut bikin kami, sendiri. ERP itu yang buat siapa Pak? IT ya. Semua disiplin ilmu yang digunakan adalah murni IT. Tidak ada orang operasional atau PLC masuk ke situ, nggak ada. That's why akhirnya ERP itu memang hanya sebatas itu. Dia tidak akan sentuh yang namanya mesin, nggak bisa. Kecuali kalau orang engineeringnya atau PLC diajak ngopi dulu baru, ayo kita buat ERP yuk gitu. Ini nggak ada. Jadi memang ERP di dunia ini nggak ada yang langsung touch ke mesin. Kalau ada, menurut kami itu cuma teknik marketing aja ya, menurut saya. Kalau dipaksakan, wah pusing Pak. Ya, kita tahu kalau di pabrik itu data tidak masuk satu shift aja, mau repot apa ke bos, ya kan? Nah, kayak gitu-gitu kita harus bisa separasi lah. Mana skopnya IT, mana skopnya operasional, mana yang bisa di-combine, kayak gitu-gitu. Jadi ya sini otomatis ujung-ujungnya masuk ke ranahnya Ya. tim automation, bukan tim IT. Ya, karena ada dua hardware, software, ada operation sama IT digabung di sini. Industri 4.0 ini bukan hanya masalah OI ya, seharusnya yang lebih dibicarakan adalah bagaimana mensupply data KPI. Jadi KPI ini baik KPI produksi, baik KPI distribusi, apalagi KPI departemen purchase, ya maintenance, sejenisnya itu ya. Jadi poinnya di situ. Nah, salah satu software yang mungkin banyak bermanfaat adalah kalkulasi OI. Betul Pak. Cuma MES ini lebih konsentrasi ke shop floor, lantai Shop floor, produksi. ya. Jadi dia mungkin accounting enggak, purchasing enggak, logistik enggak. Dia bagaimana supaya mesin-mesin ini loh, fasilitas produksi ini saya ambil semua datanya, saya buat satu. Jualan itu kan nggak gampang. Oh, nggak gampang, Edukasi ke Apa yang dibuat orang luar itu lebih wah kadang-kadang daripada. Padahal sebenarnya bukan ya cerita tentang machine learning. Kita tahu OI itu tanpa action itu zero, OI Ya. without action zero.